Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Suputri dari kelas BLKA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koperasi simpan pinjam dan perusahaan asuransi. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Pengertian koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan salah satu badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor perkembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta. Dan sampai saat ini beliau dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Selanjutnya, ada sumber dana koperasi, ada dari para anggota koperasi dan dari luar koperasi. Dari para anggota koperasi, ada iuran wajib, iuran pokok, dan iuran sukarela. Dari luar koperasi, ada badan pemerintah, perbankan, dan lembaga swasta lainnya. Jenis-jenis koperasi ada 3, berdasarkan jenis usahanya, status anggotanya, dan berdasarkan tingkatnya. Berdasarkan jenis usahanya ada koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Berdasarkan status anggotanya, ada koperasi pegawai negeri, koperasi pasar, koperasi unit desa, koperasi sekolah, koperasi pondok pesantren. Dan yang ketiga, berdasarkan tingkatnya, ada koperasi primer dan sekunder. Selanjutnya, keuntungan koperasi, yaitu ada 3. Yang pertama, biaya bunga yang dibebankan ke peminjam. Yang kedua, biaya administrasi setiap kali transaksi. Yang ketiga, hasil investasi di luar kegiatan koperasi. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Pengertian asuransi adalah sebuah perjanjian antara 2 orang atau lebih, di mana pihak tertanggung membayarkan iuran, kontribusi, atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat dari peristiwa yang tidak terduga. Yang kedua, tujuan asuransi. Yang pertama, jaminan bagi pihak nasabah mendapatkan perlindungan dengan risiko keuangan kerugian di masa depan yang mungkin akan terjadi. Yang kedua, memperkecil nilai dan potensi kerugian yang lebih besar bila mengeluarkan biaya sendiri saat mengalami sebuah risiko. Yang ketiga, untuk efisiensi bagi sebuah perusahaan karena mengurangi biaya untuk pengawasan, pengamanan, dan perlindungan yang memakan banyak biaya dan waktu. Yang terakhir, untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak nasabah sesuai dengan nilai premi asuransi. Yang ketiga ada fungsi asuransi. Fungsi asuransi ada yang pertama, menghimpun dana, membantu pebisnis fokus pada usaha, mengurangi potensi risiko, dan membagi risiko kerugian. Kemudian ada jenis asuransi. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan asuransi umum. Yang terakhir, keuntungan asuransi dibagi menjadi 2, bagi perusahaan dan bagi nasabah. Bagi perusahaan, keuntungannya yaitu yang pertama, keuntungan dari premi yang dihasilkan ke nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat berharga. Bagi nasabah ada 5. Yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di mana yang akan datang. Yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.